Pokoknya sahabat lihat ya bahwa tidak ada namanya rekayasa. Sudah masuk ke 10.000 PSI. Ini layak. Layak, Pak. Aman. Aman. Dijamin. Dijamin. Dapat dipertanggungjawabkan. Dapat, Pak. Oke, yang akan nanti mengetes ya tabung ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya ya. Jadi jangan asal-asalan ya kita mau meminta referensi untuk kelayakan uji mutu dari produk kita. Ya memang harus di bidangnya di kontennya. Di konten ini kita akan menayangkan semua full ya dari awal sampai akhir, dari proses demi proses akan kita perlihatkan. Pokoknya sahabat lihat ya bahwa tidak ada namanya rekayasa ataupun yang di ini lah pokoknya. Semuanya real ya sahabat, kita apa adanya. Kalau memang ini tabung rusak ya rusak aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita kuat ya apalagi yang harus kuat ya kan ya. Karena kita mengutamakan keselamatan, kenyamanan untuk para penghobi senapan liar. Saya akan nanti opening dulu dengan mas-masnya nih lagi siap-siap dulu mereka ya, lagi mempersiapkan alatnya. Ini alatnya, saya nggak tahu, nggak ngerti alatnya macam-macam apa ini. Nanti mungkin akan dijelaskan sama mas-masnya yang lagi disiap-siapin dulu. Oke, jangan kemana-mana ya. Inovasi maksimal, kekuatan tak terkalahkan ya sahabat. Nih saya sudah bersama dengan Pak Rifan. Pak Rifan ya sebagai teknisi dari Hydrotes ya. Saya mau perkenalkan dulu nih, saya bawa 4 orang sebenarnya. Saya sendiri, di belakang nih yang megang nih Alfi, ini ada editor Bang Aris, sama ini yang dicari-cari ini Pak Tarno. Kalau servis-servis Pak Tarno. Oke ya sahabat, kita akan perkenalan dulu deh. Kira-kira Pak kenalin dulu deh. Krunya siapa aja? Saya teknisi Pak Rifan. Ada operator Pak Anto. Dan teknisi lagi Pak Jaja. Pak Jaja. Untuk teknisi Hydrotes. Oke, Hydrotes. Nah, kemudian ini PT-nya PT apa nih namanya? PT Bumi Pertagasindo, Pak. PT Bumi Pertagasindo. Ya. Tes ya? Ya. Oke, ini saya dikasih legalitasnya lengkap banget, dari perizinan usaha, kemudian perizinan basis berisiko, ya kan, kemudian CPA kalibrasi. Saya akan tayangkan nanti di itu ya, nanti tayangan di YouTube-nya saya akan perlihatkan bahwa ini profesional banget ya. Data hasil kalibrasi, ya kan, sertifikat kalibrasi itu ya, terus data hasil kalibrasi. Oh ya, lengkap banget ini. Kita akan tayangkan ini bahwa betapa kompetennya Hydrotes ini ya, benar-benar profesional ya. Jadi sahabat, saya nggak mau lah dikatakan juga sebagai orang yang apa ya, ibaratnya main-main, apalagi ini masalah keamanan dan kenyamanan para pengguna senapan angin. Dan juga ya sahabat, di luar sana mungkin sering bilang meledak ya, kita buktikan aja. Kita akan tes nanti di 10.000 PSI ya. Kita mungkin range-nya yang kita akan nilai itu 6.000 sampai 10 PSI. Apakah ada penurunan? Satu. Apakah ada cacat? Apakah ada kebocoran? Apakah material rusak atau bagaimana? Normal apa tidaknya? Bukan saya yang akan menyampaikan, tapi Bapak yang sebelah saya ini nanti yang menyimpulkan. Ya. Sekarang mungkin Pak, saya ingin tahu dulu nih alat-alatnya apa aja nih. Iya Pak. Ini kita Hydrotes terdiri dari alat Barton, Pak. Barton chat recorder, alat pressure dan temperatur recorder. Untuk mengetahui pressure sama temperatur, Pak.
Yang kita gunakan range 0 sampai 15.000 PSI, temperaturnya 0 sampai 100 Celcius. Terus yang kedua adalah pressure gauge alat barometer, Pak. Ini range-nya 0-15.000 dan terkalibrasi. Yang ketiga adalah manifold. Ini kekuatannya sampai 15.000 PSI. Terbuat dari stainless 316 dan kita menggunakan pompa untuk tekannya Haskell pump 0 sampai 10.000 PSI, Pak. Ya, untuk tekan pressure-nya. Ini kompresor untuk penggerak angin ke Haskell pump. Itu aja sih. Nah, ini selang ini tadi saya cerita. Ini selang apa namanya nih? Selang high pressure, Pak, ini, Pak. Harganya berapa nih harganya? 28 juta kemarin kita beli. 28 juta harganya ya, sahabat. Jadi harganya bukan main-main karena ilmu itu mahal ya. Iya, Pak. Ilmu itu sangat mahal banget lah pokoknya. Ilmu pengalaman juga sangat dihargai banget ya. Nah, tadi sudah diperlihatkan. Mungkin ada lagi alat yang mau dikenalkan? Sudah sih, Pak, cukup. Sudah ya. Nah, kertas ini mungkin tadi atas apa namanya? Ini paper cat, Pak. Paper cat. Fungsinya? Alat untuk mengukur tekanan nanti pressure-nya di tekanan 10.000 tidak ada penurunan selama 10 menit. Dia harus stabil. Harus stabil. Ya. Kalau dia stabil berarti layak. Bagus. Layak, tidak ada kebocoran. Ya, bocoran. Nah, tadi saya sempat bincang-bincang sedikit. Jadi kalau untuk untuk mengetes tekanan itu adalah dua metode ya. Yang Pertama satu ya? Menggunakan hydrostatic test yang kita akan lakukan ini. Yang kedua menggunakan pneumatic test menggunakan angin atau nitrogen. Perbedaannya adalah lebih safety di hydrostatic test, Pak, karena kita main di high pressure. Kalau di pneumatic dia tidak direkomendasikan untuk high pressure. Oh, gitu. Jadi ini hanya untuk tesnya aja. Tesnya aja, Pak. Mediumnya, Pak, menggunakan ya. air karena hydrotest. Jadi sahabat, selama ini kita tes ya secara internal itu kan hanya ibaratnya hanya berjalan karena pengalaman ya. Ya kan? Pernah kita tes, cuman secara ini sekarang ini kita berbeda ya. Jadi sekarang menggunakan keilmuan ya, data statistiknya akan dilihat, hasilnya nanti kita bakal simpulkan. Nanti akan disimpulkan sama Bapak nanti ya. Oke, Pak, mungkin tahap sekarang apa yang akan dilakukan? Ini kebetulan alat sudah kita instalasi semua ya. Install semua, kita masang paper cat untuk melakukan testing ya. Ya. Mulai Oke, ini tabung kita ya. Nanti sahabat akan dilihat ya dari mulai tekanan dari ya itu ya. Ini PSI ya. Maaf, ini PSI ya. Satuannya PSI, ya, Pak. PSI ini sampai 15.000 PSI. Alat ini jadi bisa mengukur sampai 15.000 PSI. Cuman harus ada spare, itu kurang lebih sekitar 1,5 kali dari test pressure, Pak. Oh, oke. Harus ada ada pengurangan ya? Kelebihan pressure. Kelebihan ya? Iya. Berarti kalau misalnya 10.000 masih aman ya? Masih aman, Pak. Aman ya. Alat ini mendukung ya? Mendukung ya. Iya. Nah, nanti tabungnya mendukung apa enggaknya? Nanti dah disimpulkan sama bapaknya aja lah. Kita mulai. Oke, kita mulai ya dari 0 PSI. Ini kita sudah pasang 0 PSI. Kita mulai. Oke, siap. Ini proses pemulai penekanan, Pak. Dari 0 PSI ke 50%. Sekitar 7.500 PSI. 5.000, maaf, sorry. 5.000, Pak. 5.000 PSI. 5.000. Karena kan tesnya 10.000. Nah, ini sudah masuk ke angka 3.000 PSI. Masuk ke 5.000 PSI, masih aman tabung ya? 5.000? Iya, 5.000. Stop dulu. Stop. Kita holding 5 menit. Kondisinya tolong gambarkan dulu, Pak, kira-kira. Ini secara visual kita inspect, ini tidak ada kebocoran, leaking di connection aman, material aman. Untuk saat ini masih aman. Ya, 5.000 masih aman, kita hold dulu 5 menit. 5 menit, Pak. 5 menit. 5 menit kita tahan. Kita lihat hasilnya. Nanti setelah itu kita naikkan kembali ke test pressure 10.000 PSI. Langsung ke 10.000 setelah itu? Langsung 10.000, Pak. Oke.
Oke, kita mulai kembali pressurizing up to test pressure di 10.000 PSI. Oke, ini sudah masuk di 5.000 stabil. Ya, stabil. Material juga aman ya? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Tidak ada kebocoran. 5.000 aman ya sahabat ya, tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran yang pasti netes-netes air ya. Ayo, tak. Oke, sudah masuk ke 6.500 ya? 6.500 ya. Oke, menuju 7.000. Sudah lewat, masuk ke 7.500 PSI. Masih aman ya, Pak? Aman, Pak. Masih aman ya? Connection, material aman. Tabung aman? Aman. Oke. Kemudian masuk ke 8.000 PSI, sahabat ya. Ini lihat, tabungnya tidak ada retak, tidak ada pecah. Ya, sudah masuk ke 10.000 PSI. Oke, sahabat, dikit lagi. Oke, 10.000. $10.100 ya? Enggak, belum. Oke, aman? Aman, Pak. Aman. Bentar. 10.000 lebih. 10.100 kayak itu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Buat spare, Pak. Spare ya? Ya. Oke, Pak, gambarkan, Pak. Ini kondisi apa nih yang 1000? Ya, ini kita lagi melakukan tes hydrostatic test di 10.000 PSI, tekanan uji yang diminta oleh owner speknya 10.000 PSI. Oke. Secara visual tidak ada kebocoran di material maupun connection. Oke. Artinya alat yang kita uji ini layak untuk digunakan, Pak. Ya. Oke. Sekarang berarti setelah dites barusan 10.000 PSI, jadi ini layak. Layak, Pak. Aman? Aman. Dijamin? Dijamin. Dapat dipertanggungjawabkan? Dapat, Pak. Dapat dipertanggungjawabkan 10.000 PSI, 10.000 PSI. Aman. Untuk membuktikannya, saya nanti minta surat keterangannya. Iya, Oke. siap. Nah, sahabat, ini udah kita tes sampai 10.000 PSI. Kondisinya apa sih? Bilang pecah-pecah? Tidak ada pecah. Tidak ada, Pak. Tidak ada, betul ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang retak-retak, tidak ada pecah-pecah ya. Ini kita menggunakan keilmuan dan pengalaman yang sangat-sangat mahal sekali ya dari bapak-bapak di sini. Kita apresiasi luar biasa, hasilnya maksimal, alhamdulillah ya. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup, Pak. Cukup, udah banyak disampaikan ya. Pi, gimana? Ada yang disampaikan lagi, Pi? Intinya walaupun pengetesan ini 10.000 maksimal, tetap kita anjurkan tekanan adalah untuk pengguna ya. Oke, untuk penggunaan, juga bagus juga tuh masukan Alpi. Jadi untuk penggunaan di buku manual tetap di 6.000 ya. Untuk jangka panjang digunakan 5.500 PSI. Jadi penurunannya hampir setengahnya yang kita turunkan dari batas aman dari 10.000 PSI ya. Itu sangat aman berarti ya. Aman banget kan ya. Aman, Pak. Dari 10.000 aja udah aman, kita turunkan 6.000, turunkan lagi di 5.500. Jangka panjang aman? Aman, Pak. Seumur hidup. Insya Allah, Pak. Oke, mantap sahabat. Demikian ya, nanti akan kita penutupan lagi setelah lihat hasilnya. Jangan kemana-mana. Sahabat ya, tadi sudah saksikan tes hidrotest ya, secara akademisi, teoritis ya, kemudian secara statistik semuanya sudah dilalui. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melalui tes kualitas kelayakan high pressure 10.000 PSI. Tapi ingat ya, 10.000 PSI ini hanya untuk tes internal saja. Catatan pertama adalah jangan sekali-kali sahabat menekan di tabung sampai 10.000 PSI ya. Anjurannya adalah di buku manual 6.000 PSI itu maksimal. Karena manualnya maksimal 6.000, udah lagi di atas 6.000 ya. Kemudian untuk batas aman jangka panjang penggunaan, pakailah di 5.500. Itulah yang selalu ada di buku manual. Sahabat buka, sahabat cek semua unit yang kita kasih, semuanya itu ada buku manualnya ya. Kedua ya, karena ini berhubung hasilnya jos, mantap, jangan sekali-kali dicoba diuji di tempat lain, karena jika terjadi apa-apa kami tidak bertanggung jawab, karena ini dites hanya milik internal Sniper Warrior saja. Mungkin kan nanti tidak ada ibaratnya prosedur yang khusus atau bagaimana, karena beda konstruksi, beda proses, alur kerja dan sebagainya, alat dan sebagainya, nanti akan mempengaruhi hasil dari si tabung ini ya. Ini tabung ini ya teman sahabat, gak perlu pakai laras, gak pakai apa-apa, 10.000 ini kuat loh. Ini tinggal kasih lubang transfer aja, ini jedar-jeder udah jadi ya. Nih bekas airnya tuh masih ada tuh ya, bekas airnya.
Oke, yang terakhir sahabat, setelah ini ya kita telah melalui uji kualitas mutu ya, kualitas kelayakan. Setelah ini kita akan sertifikasi, setelah sertifikasi langsung nanti akan kita keluarkan ya. Nanti biar sahabat akan lebih meyakinkan kembali ya. Oke sahabat, itu aja dah yang dapat saya sampaikan. Oh ya, terakhir sahabat, kalau mau ya, untuk para pengrajin, produsen, pemakai, saya mengajak, ayo sahabat, kalau sahabat mau dites senapannya. Saya kan berpikir gini ya, ada orang misalkan beli senapan nggak tahu dari mana. Oh, saya nggak tahu nih ya, tekanan senapan saya kuatnya sampai berapa, sampai berapa. Boleh sahabat bawa nanti tabungnya atau senapan ke kita. Saya bantu, saya arahkan, nanti saya dukung, nanti langsung sama tim ahlinya untuk dites senapannya itu kuatnya sampai berapa. Nah, dari situlah nanti mungkin para pengrajin-pengrajin yang lain juga bisa untuk meyakinkan para konsumennya atau para pembelinya bahwa tekanan senapannya itu udah maksimal di tekanan berapa. Menjadikan standarisasi untuk tingkat keamanan, kenyamanan para pemakai bediler. Itu sih yang paling penting ya. Jadi sahabat, silakan kalau mau gabung, silakan. Saya terbuka sekali ya untuk memajukan UMKM. Jika ada sahabat-sahabat ya, pemakai, pembeli ataupun produsen, silakan kalau mau gabung untuk mengetes ya hidrotes seperti ini. Ini mantap banget ya untuk standarisasi ya. Jos pokoknya ya. Saya udah capek dah. Ini bulan puasa, udah azan juga. Bentar lagi saya harus pulang ke Bogor. Saya harus atur lagi kerjaan di 15 Sniper Warrior ya. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen dengan bijak. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau konsultasi juga silahkan. Apapun kita layani, kecuali yang kita layani adalah hal-hal yang konotasinya negatif. Tidak mau ya. Kita ingin positif terus untuk demi kemajuan bersama ya. Jangan berpikir oh cuman cuan-cuan. Bukan sahabat, di bisnis mana sih nggak butuh cuan? Perkembangan bisnis ya kan, penyerapan tenaga kerja pasti butuh cuan. Nggak bullshit ya, nggak bakal bisa namanya bisnis nggak tambah cuan ya. Semua butuh cuan, tapi dengan distandarisasikan dengan inovasi, itu paling penting ya. Inovasi yang terstandarisasi, itu yang paling penting ya. Jadi setelah terstandarisasi baru kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ngomong-ngomong saya udah kayak pilkada ini ngomong begini. Udahlah, capek ya. Terima kasih. Sukses selalu buat semuanya. Ini sudah kita tes secara akademisi, praktisi, kemudian legalitas sudah kita tayangkan di atas ya, video yang sebelumnya ya. Udah kita cek semuanya legalitas, semuanya tidak ada aturan mengenai pressure ya. Tidak ada aturan yang mengenai pressure di dalam undang-undang perizinan kepolisian ataupun dari kementerian, tidak ada ya. Kalaupun ada silakan komen ya. Dan untuk tes internal produk, jos 10.000 PSI. Salam Sniper Warrior. Tuh guys, perhitungannya ya. Rumus-rumus ilmiah dengan ilmu, bukan dengan pemikiran pribadi, pemikiran semata, tapi juga ada rumus ilmiah segala macam oleh orang yang berkompeten ya. Oke, ini kita interpretasi hasil data pengetesan. Tadi kita pada saat jam 12.05 ini posisi di 0 PSI Pak. Bahasanya kita masang cat photon bahasanya. Terus ada penaikan pompa ke 5000 PSI. 12.05 juga, jamnya masih sama. Itu step hold 50% test pressure. Jadi 5000. Terus kita holding 5 menit dari jam 12.05 ke 12.010 ya. Itu pressurize up lagi ke test pressure menjadi 10.000 12.10. Start holding di test pressure 10.000 PSI, kita tahan lagi sampai 10 menit dari jam 12.10 menjadi 12.20. Selama 10 menit tidak ada penurunan 10.000 PSI. Setelah 10 menit di 12.25 rilis ke 5.000 kembali ke step 50%. Kita holding lagi 5 menit di 12.25 kita rilis di pressurizing, rilis ke 0 PSI. Oke. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagus Pak. Bagus. Karena stabil ketika di sini dia nggak ada penurunan di penahanan tekanan. Mantap. Ini hasilnya.
Gimana? Ada yang bisa baca? Nah, kalau kita mah kan nggak bisa ya. Ahlinya dong, ya, ahlinya aja. Oke. Nah, CV Pelanjung Indonesia dengan PT Bumi Pertagasindo Tes. Mantap, luar biasa.